Halo Brosis, welcome back to Metals Review. Nah, buat Brosis yang tadi udah nonton video yang ini tentang dunia preklinik, pastinya penasaran banget nih tentang apa sih yang bakal kita jalankan saat koas nanti, ataupun dokter muda biasanya orang sebutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, stay tune. Oke Brosis, jadi pada koas nanti, koas itu bisa kita sebut dokter muda karena kita langsung praktek ke pasien, tetapi tetap pasien itu di bawah supervisi konsulen kita sesuai dengan stase yang sedang kita jalankan. Nah, saat kita koas, kita kan bakal pergi ke rumah sakit sesuai dengan stasenya nih. Saat di koas nanti, ada beberapa kampus yang ada 13 stase ataupun sampai 15 stase. Nah, stase ini bakal dibagi dua nih, mayor sama minor. Jadi di mana yang mayor ini yang biasanya lebih utama dan jangkanya lebih lama, umumnya 2,5 bulan. Sedangkan untuk stase minor rata-rata itu memakan waktu 1 bulan. Nanti kalau untuk stase mayor itu ada 5 stase. Jadi stasenya itu ada, kita bakal mengikuti konsulen bedah, obgyn, anak, penyakit dalam, dan ilmu kesehatan masyarakat. Jadi itu merupakan 5 stase mayor di koas nanti yang kita harus lewatin. Dan selanjutnya sisanya itu merupakan stase minor, yang pasti di luar stase mayor itu ada mata, THT atau telinga hidung tenggorokan, forensik, kulit dan kelamin, neurologi atau saraf, anestesi itu yang biasanya kita di ruang operasi, psikiatri itu merupakan stase kita bakal ke rumah sakit jiwa untuk menangani pasien-pasien ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan yang terakhir radiologi. Jadi kita bakal ngeliat foto-foto nih, foto-foto ronsen ataupun USG dan lain-lain. Nah, tetapi ada beberapa kampus yang spesifik nih, dia ada tambahin lagi seperti stase gizi, ataupun kalau di FK Untar itu kalau nggak salah ada juga stase geriatri. Jadi kita fokus untuk penanganan pasien-pasien lanjut usia. Oh iya, kalau untuk di kedokteran, stase gigi dan mulut itu rata-rata sudah ditiadakan lagi. Jadi stase gigi dan mulut itu fokus di stase dokter gigi. Nah, di sini di 5 stase mayor ini kita waktunya bakal biasanya lebih lama, itu sekitar 2,5 bulan atau 10 minggu. Pengalaman yang paling berkesan pastinya saat di stase bedah ya. Jadi kalau di stase bedah kita bakal masuk rong oka. Nah, kita bakal masuk rong oka atau rong operasi. Nah, di situ penting banget nih kita memiliki skill cepat beradaptasi, karena pastinya saat kita stase bedah di rong oka itu nggak cuman kita ketemu dengan konsulen bedahnya, tapi di situ juga ada perawat bedah, perawat anestesi, ataupun bagian administrasi rong okanya. Nah, adaptasi ini penting supaya kita bisa lancar nih ikut operasi bareng konsulen. Kalau kita nggak lancar kan bisa aja kita nanti nggak diajak untuk hacking bareng konsulen ya. Sampai di sini ada beberapa tips gimana kita sukses nih di stase bedah. Dimana untuk saat kita masuk nih ruang stase bedah, rata-rata kan kita pagi-pagi bisa visit nih di ruang okanya. Kita lihat sebenarnya ada operasi apa nih hari ini. Nah, dari operasi yang hari ini ada, sebelum kita ikut operasinya, bisa tuh kita baca-baca dulu sekilas. Kita bisa baca di Google dari sumber terpercaya, agar nanti saat kita hacking ataupun saat kita operasi bareng konsulen, biasanya konsulen bakal nanya-nanya tuh tentang vaskularnya apa, anatominya apa, ataupun penyakit yang sedang dioperasi saat itu. Nah, pastinya kalau misalnya kita sebelumnya udah baca, kita bisa jawab dengan baik. Nah, untuk selanjutnya ada stase penyakit dalam, di mana di penyakit dalam ini kita bakal nanganin pasien yang jarang pasien dirawat inap itu satu diagnosis ataupun satu penyakit. Biasanya kita bakal ada multiple diagnosis tuh. Jadi satu pasien ada beberapa penyakit. Nah, di sini di penyakit dalam kita dituntut untuk mahir untuk melakukan analisis. Kira-kira gejala A ini disebabkan oleh penyakit apa, gejala B disebabkan oleh penyakit apa, agar di terakhir itu kita bisa memberikan diagnosis yang sesuai dan tepat pada pasien, supaya nanti di akhir bisa diberikan terapi nih yang sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Selanjutnya di stase obgyn, stase obstetri dan ginekologi. Nah, di sini bakal seru banget. Kita bakal membantu pasien wanita untuk melakukan persalinan normalnya, ataupun kita melakukan asisten konsulen kita dalam melakukan sesio sesar atau SC. Salah satu stase mayor yang menurut pengalaman itu paling kurang tidur itu adalah di obgyn. Kita bisa memperkirakan pasiennya sudah pembukaan berapa, apakah sudah 3 cm ataupun sampai pembukaan lengkap, tapi terkadang perkiraan itu nggak terlalu tepat waktunya. Banyak faktor-faktor yang akhirnya ternyata subuh-subuh kita harus bangun untuk melakukan persalinan, ternyata subuh-subuh kita harus bangun untuk membantu pasien melakukan bersalin, ataupun pada saat malamnya, ataupun ternyata tiba-tiba ada
pasien yang sudah pembukaan lengkap baru datang ke ruang VK tempat bersalin dan kita harus cepat untuk melakukan persalinan seperti itu. Jadi Obgyn itu salah satu stase yang kurang istirahat. Oke, stase mayor berikutnya adalah stase anak. Nah, di sini merupakan challenging di mana biasanya kita memberikan dosis pada dewasa, tetapi pada anak itu kita bakal sering bermain dengan dosis. Jadi kita bakal mengukur-ukur, menghitung-hitung berapa misalnya dosis paracetamol yang pas sesuai dengan umur dan berat badan pada anak. Salah satu challenge di stase anak itu karena rata-rata pasiennya kalau bayi atau balita itu untuk komunikasi kan agak tidak lancar seperti pasien dewasa. Nah, di situ kita perlu banget teliti ya, dan juga bisa menenangkan pasien agar bayinya nggak nangis. Supaya saat bayinya nggak nangis, kita bisa melakukan pemeriksaan yang lengkap seperti pemeriksaan auskultasi jantung, paru, ataupun bisa bertanya ke orang tuanya. Pokoknya semangatlah nanti di stase anak ya. Dan yang terakhir untuk stase mayor itu adalah ilmu kesehatan masyarakat. Nah, di sini merupakan salah satu stase yang memberikan kita gambaran bagaimana kita melakukan pelayanan di layanan primer seperti di klinik pratama atau di puskesmas ataupun di klinik-klinik perusahaan. Nah, di sini merupakan gambaran di mana kita akan fokus terhadap promotif preventif atau melakukan pencegahan penyakit dibandingkan pelayanan kuratif atau pengobatan. Walaupun memang pasti seperti di puskesmas ada ya layanan pengobatannya. Di situ kita bakal belajar gimana cara kita bertemu dengan kepala desa supaya kita bisa menjalankan suatu program kesehatan. Contoh paling simpel adalah penyediaan toilet umum. Hal-hal seperti itu merupakan hal penting yang kita pelajarin di ilmu kesehatan masyarakat agar kita bisa melakukan pencegahan penyakit di masyarakat. Oke, berikut sharing terkait stase mayor. Untuk stase minor, Brosis bisa lihat di sini listnya dan bisa baca-baca di Google ataupun di website lainnya supaya agar gambaran tentang stase minornya lebih lengkap. Oke, Brosis, sekian tentang dunia kedokteran. Semoga memberikan gambaran ya ke Brosis. Sampai ketemu Brosis di video berikutnya. Prepare Doc.